dia dalam satu bulan Ramadan dia boleh khatam 2 kali ya. Lebih lah, dalam satu hari dalam banyaklah cerita orang satu hari boleh khatam 2 kali. Ya, itu yang dengan Satu hari boleh khatam 2 kali. Itu kalau logika kita yang malas, kita akan mustahil. Sebab kita mengukurnya dengan kita. Tapi kalau ukurnya dengan dia, Quran semua di kepala. Dia boleh baca setiap saat, sambil makan dia baca, sambil apa, buat apa dibaca. Boleh lah kata. Kalau kita yang tak pernah gitu, kita baru aja nggak pernah ngantuk pulang. Baru pegang musaf ya mata udah makin berat. Lagi itu Alqamah bin Qais, dia meriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, sahabat masyhur sekali. Setiap penjelasan tentang sahabat, coba pada kesempatan lain. Intinya sekarang kita membahas tentang sahabat. Biasanya hari Selasa saya membahas tentang sahabat. Sahabat Nabi ini siapa, bagaimana masuk Islamnya, bagaimana perjuangannya. Sekarang kata Imam Tirmizi, qala Abu Isa qad rawa hadzal hadits Ismail bin Ibrahim wa ghairuhu an Daud ibn Bihin an Sya'bi an Alqamah an Abdullah annahu kana ma'a Nabi sallallahu alaihi wasallam lailatul jin al hadits bituli faqala Sya'bi inna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la tastanju bir rawsi wala bil 'izam fa innahu zadu ikhwanikum minal jin. Imam Tirmizi ingin menjelaskan ada masalah di sanad ini. Kalau kita perhatikan semua orang yang ada dalam sanad ini thiqah semua kan? Tinggi-tinggi lagi, imam-imam semua. Berarti hadis ini sahih. Betul. Tapi kata Imam Tirmizi ini ada masalah. Sebab dia bertentangan dengan riwayat lain, riwayat Ismail bin Ibrahim yang juga meriwayatkan dari Daud bin Abi Hin. Hadisnya seperti ini, juga dalam hadis di Sunan Tirmizi dalam kitab tafsir surah Al-Ahqaf. Imam Tirmizi di tafsir surah Al-Ahqaf. Coba nanti kembali nomor berapa? Dia berkata, hadis Ismail an Daud an Sya'bi an Alqamah. Qala qultu li Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, hal sahiban Nabi sallallahu alaihi wasallam lailatul jinn minkum ahad? Hadisnya perhatikan dari Alqamah, dia berkata kepada Ibnu Mas'ud, dia bertanya, apakah ada seorang sahabat Nabi yang bersama Nabi pada malam jin? Malam jin itu apa? Malam yang ketika Nabi berjumpa dengan jin, sekelompok jin. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jin. Itu kan dalam surah Al-Jin. Nabi berjumpa dengan jin. Lalu dakwah Nabi sama jin. Kata Alqamah tanya kepada Ibnu Mas'ud, adakah sahabat yang ikut Nabi pada malam itu lalu berdakwah dengan jin, jumpa dengan jin? Kata Ibnu Mas'ud apa? Ma sahibahu minna ahad. Tak ada seorang pun yang ikut pada Nabi dengan Nabi pada saat itu. Walakin qad iftaqadnahu zata lailatin wa huwa bi Makkah. Akan tapi suatu malam ketika kami di Makkah, kami kehilangan Nabi. Kemana Nabi? Tak ada. Faqulna ugtila aw istutira ma fa'ila bih. Kita selalu bertanya-tanya pada para sahabat, ugtil, mungkin Nabi sudah dibunuh orang. Sebab tak jumpa. Aw istutira atau dikidnap. Sebab masa itu di Mekah Nabi, kaum musyrikin banyak. Nabi belum hijrah. Mungkin Nabi dibunuh ke, mungkin Nabi dikidnap ke, maf'il Nabi, apa yang terjadi sama Nabi? Fabitna bi syarri lailatin bata biha qaum. Kami pada malam itu tidur dalam keadaan yang sangat buruk. Sebab kita sudah khawatir lah sama Nabi. Hatta idza asbahna aw kana fi wajhi subhi idza nahnu bihi yaji'u min qibali Hira. Ketika kami sudah bangun pagi atau sudah di subuh, tiba-tiba Nabi datang min qibali Hira, dari arah gua Hira. Qal fa zakaru lahu allazi kanu fi. Mereka lalu sebutkan, Rasulullah, kami semalam khawatirlah, kami kira dibunuh ke atau dikidnap atau apa. Maka Nabi berkata, atani da'il jin fa ataituhu. Suatu dai jin menjemput salah seorang jin menjemput saya. Fa ataituhu, lalu saya datangi mereka, fa qara'tu alaihim, lalu saya bacakan Quran. Fantalaqa fa arana asarahum wa asara niranihim. Lalu Nabi pergi, Nabi perlihatkan jejak mereka dan bekas-bekas
api yang digunakan oleh jin pada malam itu. Berarti jin boleh tinggalkan jejak ya? Hati lah. Kalau pinggan pecah itu jin. Tapi ada kata Nabi tak nampak jin. Jin dan dengar. Tapi dia dakwahkan jin ini. Wallahu a'lam. Yang ada di hadis ini Nabi perlihatkan saja. Lalu Nabi kalau Nabi tak nampak jin, tak ada yang mustahil lah. Nabi boleh lihat iblis pun. Ya kan? Nah, Nabi perlihatkan ini bekasnya semalam jin di sini. Saya cakap di sini ini bekas apinya. Lihat hadisnya sampai situ saja. Bersambung sampai dari Daud bin Abi Hind, dari Sya'bi, dari Al-Qamah, ya kan? Bersambung sanadnya, bersambung. Tapi kelanjutan hadis, qala Sya'bi, Imam Sya'bi berkata, wa sa'aluhu zar, jin-jin itu meminta bekalan dari Nabi. Wa kanu min jinnil jazirah, mereka itu adalah jin dari jazirah. Jadi bukan dari Mekah, jin nih, dari jauh, luar negeri. Jadi dia minta agar Nabi berikan bekalan. Ini ucapan siapa? Sya'bi jumpa Nabi. Dia tabi'in. Ketika dia bercerita bahwa jin itu meminta bekalan kepada Nabi, berarti dia menceritakan sesuatu yang dia tidak dengar dari Nabi sendiri. Tapi tadi kata dari Ibn Umar. Itu atas saja. Apa Ibn Umar? Kata tentang hal sirah, Sya'bi lagi tahu daripada sahabat. Betul. Nabi lebih tahu, tapi ahli hadis bagaimana telitinya. Setiap kamu riwayatkan sesuatu, sebutkan sanadnya siapa. Kita tak boleh ambil husnuzon saja. Dia kan imam kan, tak mungkin dia meriwayatkan yang tak ada dalam ahli hadis. Imam, sebutkan sanadnya. Nah, Sya'bi lalu menyampaikan sa'aluhu zan, Sya'bi yang cerita. Mereka minta bekalan. Wa kana min jinnil jazirah faqal kullu azmin lam yuzkar ismullah alaihi yakunu fi aydikum aw fara makana lahman. Kata Nabi, setiap tulang yang tidak disebut nama Allah padanya yang jatuh ke tangan kalian aw fara makana lahman, maka tulang itu disaluti dengan daging yang sangat banyak. Wa kullu ba'ratin aw rawsatin 'alafun lidawabikum. Setiap ba'rah itu adalah najis binatang. Raus itu najis binatang. Wa kullu ba'ratin aw rawsatin, kalau ba'rah adalah najis yang bulat-bulat, macam najisnya kambing, unta atau kambing. Kalau raus adalah najis yang bentuknya tidak bulat-bulat. Boleh bayangkan sendiri. Itu namanya lausa. Kullu ba'ratin aw rawsatin 'alafun lidawabikum, itu menjadi alaf, menjadi makanan binatang kamu. Apa namanya? Makanan binatang? Umpan kalau untuk di Indonesia umpan namanya. Ya, untuk makanan binatang lah. Faqala Rasulullah SAW fala tastanju bihima. Nah, ini hadis kita. Lalu Rasulullah bersabda, jangan beristinja dengan keduanya, yaitu tulang dan kotoran ba'rah. Fa innahuma zadu ikhwanikum al jin. Sebab keduanya adalah bekalan saudara-saudara kalian daripada jin. Ini ucapan Sya'bi dari Nabi. Sya'bi tak jumpa Nabi, putus. Ini riwayat siapa? Ismail bin Ibrahim. Sementara riwayatnya Hafs bin Riyas dari Daud bin Abi Hind, dia menyebutkannya sambung sampai Al-Qamah, sampai Mas'ud. Kira-kira yang betul siapa? Apa kata Imam Tirmizi berikutnya? Qala Tirmizi wa ka'anna riwayat Ismail asah min riwayat Hafs bin Riyas. Riwayat Ismail yang tadi mengatakan Sya'bi putus dari Nabi itu lebih sahih daripada riwayat Hafs yang menyebutkan Sya'bi dari Al-Qamah, dari Abdullah bin Mas'ud dari Nabi. Jadi yang sahih terputus atau bersambung? Kata Imam Tirmizi, yang benar adalah terputus, mursal. Oleh karena itu Imam Tirmizi tak katakan hadis ini sahih kan? Diam saja. Nah, sebab Imam Tirmizi mentarjih hadis ini. Yang Hafaz tadi dia riwayatkan hadis ni lepas jadi tadi tu sebelum jadi tadi. Mungkin dia lepas dari kami. Ya kan? Sebab itulah
sudah jadi menjabat, sibuk dia, pikirkan macam-macam, keliru pula. Padahal dia sikoh. Ya, dalam ilmu hadis, walaupun seseorang sikoh, kita tak garanti hadisnya sahih. Memang selalunya sahih, tapi tak seharusnya, tak semestinya. Sebab sikoh boleh keliru. Apalagi sikohnya sudah menjabat jadi kadhi. Apalagi imam eksekutif kan, lebih banyak lagi. Oke, nanti kita lanjutkan lagi.